Tanggapan Mas Rian sama, PO bis lain yang harga tiket murah. Tinggal dilihat aja Mas, tabungannya sebanyak apa di rumah. Kadang pengusaha-pengusaha itu karena panas jadi nggak bisa berpikir realistis Mas. Panas nggak laku, kalah sama harga murah dan lain sebagainya, akhirnya ikut-ikutan nurunin harga. Mereka berpikir dengan nurunin harga penumpang bisa banyak, padahal penumpangnya sama. Biaya operasional kan bukan sesuatu yang bisa disulap Mas, bukan sesuatu yang bisa disulap gitu. Itu harga mati, kayak solar kan harga mati. Pemakaian lu 2 juta ya 2 juta. Nggak bisa lu jadiin 1,5 juta, 1 juta tuh nggak bisa. Ya bisa kalau lu pengen campur ngedorong bis mah. Gaji karyawan juga kan itu bukan sesuatu yang bisa lu kurangin. Biaya prasmanan sesuatu yang nggak bisa lu kurangin juga. Mel, tol juga bukan sesuatu yang bisa lu tawar ya kan. Jadi BOP itu uang mati, nggak bisa disekit. Jadi kalau kalian lihat ada POP yang harga jualnya jauh di bawah itu, ya silakan berpikir sendiri. Motivasinya apa? Ya belum pas, kan nggak bisa ditawar. Bisanya di Tempo doang Mas, ya kan. Spare part rusak kan nggak bisa ditawar Mas, harganya. Bisanya di Tempo. Kalau gue suruh model kayak gitu nggak mau, dari dulu paling nggak mau. Makanya dari dulu kalian lihat tiket-tiket gue tuh di HR dulu pasti lebih mahal dari yang lain. Bukannya sok jual mahal Mas, tapi buat gue harga realistisnya segitu. Gue tuh ngeliat harga bis baru sekarang nggak masuk akal Mas. Kalau buat pengusaha baru yang belum ada subsidi silang dari jalur lain, dari bis-bis yang udah ada yang lunas, nggak bakal bisa nutup. Lo mau BP 4 tahun, 5 tahun udah nggak bisa. Kecuali kalau perusahaan-perusahaan gede yang bisa udah banyak yang lunas gitu. Jadi angsurannya bisa subsidi silang, mungkin. Tapi kalau pengusaha-pengusaha baru mau modal bis baru ini hari nggak masuk akal. 2,3 miliar Mas. Lu bagi 60 aja deh kalau lu punya cash. Atau kalau lu mau utang berarti kan tinggal ngalihin tuh bunga 10% aja kali 50. 2,3 kali 50. Tambah 50% bagi 60 berapa? Angsuran. Benernya Mas sebanding Mas, cuman makin banyak perusahaan-perusahaan yang gila aja. Semakin banyak perusahaan-perusahaan bis yang ngerasa masih punya tabungan di rumah banyak. Dia jual segitu samain sama yang lain, yang penting laku. Dia nggak mikir bulanannya kagak ada duitnya. Atau pengusaha-pengusaha yang modalnya apa-apa cash gitu, dia nggak mikir penyusutannya gitu. Alah, bis nggak utang ini, isi berapa ya terserah. Kalau kita orang bisnis kan nggak jalan begitu, sama buang-buang duit kan. Sekarang kalau kita pengen neken kru, solar dibatasin, tol dibatasin, gajian premi kecil, mereka nyolong nggak? Kira-kira pelayanan mereka akan baik nggak? Kalau mereka nyolong penumpang di jalan buat nutupin kebutuhan mereka, nama perusahaan rusak. Kalau pelayanan mereka jadi nggak baik karena ngerasa kekurangan kesejahteraan, otomatis pelayanan mereka sama penumpang juga pasti buruk. Terus kalau kayak gitu perusahaan survive-nya dari mana? Kru nyari duit di jalan itu kan banyak caranya Mas. Nodong bagasi penumpang bisa. Kru kalau udah ngerasa kekurangan, lu pernah nggak ngeliat ada bis yang kalau lu lagi bawa barang banyak nih, atau orang lagi ada orang bawa barang banyak, itu krunya biasanya suka minta duit. Bu, ini barang bagasinya kebanyakan, ada ongkosnya gitu. Pernah nggak? Nah, itu kan benernya pelanggaran. Karena uangnya nggak masuk ke perusahaan tapi masuk ke kru. Benernya kalian udah ngelihat sendiri loh beberapa perusahaan yang kalau kalian ikutin perkembangan perusahaan 5 tahun terakhir aja, kalian harusnya udah bisa ngelihat kok banyak kok perusahaan-perusahaan yang tadinya ada jadi sekarang tenggelam, yang tadinya uang di jalan sekarang udah mulai menghilang banyak.
Karena ya itu, tabungannya di rumah udah habis. Kalian buktiin aja omongan gue ntar. Solar Pekalongan Jakarta perlu berapa liter? Anak-anak lari, posisi lari ya, itu sekitar 2.200.000. Kalau dari Cikokol Kajen. Cikokol Kajen 2.200.000-an. Berarti lu bagi aja 200 literan ya. Sekitar segitulah. Apa benar jalur MTI akan ditambah? Kira-kira jalur mana saja itu, Mas? Agustus itu banyak kebuka semua, Mas. Banyak Putih, Priok, Pademangan, Mangga 2, Season City kebuka. Terus Kota Bumi, Cadas, Kesesi kebuka. Terus Kali Bening insya Allah kebuka. Kali Bening kebuka. Terus Palmerah, Tanah Abang itu kebuka, ntar jalur dari Tanah Pasir, Selawi, Margasari, Banjaranyar, Bumi Ayu kebuka juga. Insya Allah lah. Bertahap di bulan Agustus sampai awal September insya Allah. Apa sejarah Mas Rian bisa kenal dunia bis? Gua dikenalin Pak Haji dong. Kan Pak Haji waktu tahun 90-an gua SD udah sering diajak ke terminal. Waktu beliau masih ngurusin Terus Ngerurip. Kalian ngelihat tapi nggak tahu beratnya, Mas. Kalian lihat luarnya tapi nggak tahu kayak apa dalamnya gitu. Berat, Mas. Berat nutupin apa ya, biar semua terlihat baik-baik aja tuh berat di masa-masa itu. Dulu juga sama, Mas. Jeleknya gue tuh gitu, Mas, one man army. Tapi di akhir-akhir masa kepemimpinan gue di HR enggak, Mas. Gue udah mulai ngelatih shadow, mulai ngelatih banyak lah delegasi. Jaga-jaga kalau gue besok mati ya kan. Tapi kalau di MTI ini belum bisa karena sistemnya belum kebentuk semut. Semua masih adaptasi. Biasalah masa-masa awal, masa-masa transisi juga.